Dalam kehidupan manusia, ada satu hal yang tidak akan pernah luput, yakni kematian. Kematian diyakini selalu mengikuti manusia, melebihi bayangan manusia itu sendiri. Tak peduli seberapa keras seorang manusia mencoba menghindar, jika waktunya sudah tiba, kematian pasti akan menghampiri. Hal ini sudah tercatat dalam Al-Quran Surat An-Nisa 78. Artinya, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu, meskipun kamu berlindung di dalam benteng yang tinggi nan kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka berkata, ini datangnya dari sisi Allah, sementara ketika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah, semuanya itu datangnya dari sisi Allah. Maka mengapa mereka itu orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun. Quran Surat An-Nisa 78. Untuk itu, manusia harus selalu ingat, bersiap diri dan menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Tentunya bekal yang disiapkan bukan materi, melainkan ibadah dan amal baik serta ketaatan kepada Allah yang merupakan pencipta dan pemilik semua makhluk. Lantas, bagaimana kematian itu terjadi? Apa saja tanda dan tahapan yang harus dilalui manusia seiring ajalnya menjemput? Berikut penjelasannya. Pada saat menjelang kematian atau sebelum datangnya sakaratul maut, sesungguhnya Allah telah menghadirkan beberapa tanda yang akan dirasakan oleh tubuh manusia. Seluruh tanda yang muncul ini merupakan sebuah berkah, sebab Allah sejatinya memberi peringatan agar manusia tersebut dapat mempersiapkan diri serta bertaubat. Namun sayangnya, terkadang manusia justru mengabaikan tanda-tanda yang muncul tersebut. Di antara tanda yang muncul, terbagi menjadi 100 hari, 20 hari, 7 hari, 3 hari, dan 1 hari menjelang ajal menjemput. Hingga akhirnya muncul tanda akhir yang menandakan telah tiba saatnya bagi manusia tersebut untuk dijemput malaikat maut. Disebutkan, tubuh manusia akan menunjukkan tanda-tanda mulai dari menggigil, berdenyut-denyut, tidak berselera makan dan sakit, hingga mata dan telinga yang menjadi layu. Sampai akhirnya manusia merasakan dingin di sekujur tubuh. Selanjutnya adalah momen ketika manusia harus menghadapi sakaratul maut. Peristiwa ini dapat diartikan sebagai proses ketika roh berpisah dari tubuh manusia. Sudah bukan rahasia lagi bila sakaratul maut disertai dengan rasa sakit yang teramat sangat, hingga umat manusia selalu berusaha menghindarinya. Dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 19, disebutkan bagaimana sakaratul maut yang ingin dihindari manusia. Artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran Surat Qaf 19. Manusia tidak dapat lari dan menghindari sakaratul maut. Sebab, sakaratul maut pasti dialami oleh setiap manusia, tidak peduli betapa tinggi keimanan maupun kezaliman manusia tersebut selama hidup. Hanya saja, manusia beriman dan bertakwa tentulah akan mengalami sakaratul maut yang jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan orang zalim. Sebagaimana dalam Al-Quran telah disebutkan dahsyatnya sakaratul maut bagi orang zalim. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat An-Naml 93. Sakitnya sakaratul maut juga tercatat di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Artinya, seandainya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, para malaikat memukuli mereka dari bagian depan dan belakang seraya berkata, rasakanlah siksaan api neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Quran, Surat Al-Anfal, 50.
Kematian juga merupakan masa di mana roh manusia akan meninggalkan jasadnya, akan datang para malaikat dari langit yang mengiringi kematian seorang umat manusia beriman. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut seraya duduk di dekat kepala umat manusia sambil berkata, artinya, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Quran Surat Al-Fajr, 27-28. Kemudian roh manusia yang beriman dan beramal saleh akan mengalir keluar terpisah dari tubuhnya. Dikisahkan bahwa setelahnya malaikat akan mensalatkannya, disusul dengan pintu langit terbuka dan penduduk pintu akan mendoakan roh tersebut. Akan tercium aroma semerbak yang wangi menandakan bahwa roh telah terpisah dari tubuh manusia. Rasulullah telah menggambarkan bagaimana aroma wangi roh manusia beriman melalui sabdanya, aroma itu keluar dari roh bagaikan minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temukan di muka bumi. Setelah melewati perjalanan langit bersama malaikat maut dan para malaikat, roh tersebut akan dikembalikan ke tubuhnya.